Foto ini diambil pada tanggal 9 Mei 2025. Vladimir Putin duduk di samping pemimpin Tiongkok Xi Jinping menerima 29 kepala negara di lapangan merah. Di latar belakang, lebih dari 180 kendaraan militer, tank, rudal balistik antar benua, 11.500 tentara berbaris, Lula dari Brasil berada di barisan depan. Maduro dari Venezuela tersenyum ke arah kamera. Putin dengan usia 73 tahun, 25 tahun berkuasa. Gambaran yang terlihat adalah seorang pria yang tak terkalahkan. Foto yang satu ini diambil minggu ini. Masih di lapangan merah yang sama. Tanggal yang sama juga semakin dekat. Tapi kali ini tidak ada tank, tidak ada rudal, tidak ada kendaraan lapis baja. Untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun, parade paling sakral di Rusia hanya akan menjadi barisan tentara yang berjalan kaki. Tanpa Xi Jinping, tanpa Lula, tanpa Maduro. Ngomong-ngomong, yang terakhir itu sedang berada di pengadilan federal di New York. Pada tanggal 28 April 2026, Kementerian Pertahanan Rusia membuat pengumuman yang mengejutkan dunia. Tidak akan ada peralatan militer dalam parade tahun ini. Alasan resminya pun tidak jelas. Mereka mengatakan bahwa itu karena situasi operasional saat ini. Namun, sumber intelijen Eropa dan jurnalis Rusia di pengasingan menemukan kebenarannya. Keputusan itu bukan diambil atas kemauan sendiri, itu diambil karena rasa takut. Ini berkaitan dengan sebuah drone Ukraina yang muncul 6 km dari Kremlin. Ini berkaitan dengan sebuah laporan intelijen yang bocor 48 jam yang lalu. Ini berkaitan dengan sebuah nama di lingkaran dalam Putin yang sekarang lebih ia takuti daripada Ukraina. Dan ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Venezuela pada tanggal 3 Januari tahun ini. Sesuatu yang sekarang muncul dalam sebuah laporan intelijen sebagai salah satu dari 3 alasan mengapa Putin menghilang dari ruang publik. Untuk memahami apa yang sedang terjadi di Kremlin sekarang, kita perlu kembali tepat 5 hari sebelum parade, yaitu tanggal 4 Mei 2026. Tak lama setelah tengah malam, di kawasan Mosfilmovskaya sebelah barat Moskow, salah satu kawasan hunian termahal di ibu kota Rusia, seorang penduduk terbangun karena suara aneh. Dia mengambil ponselnya, merekam melalui jendela. Apa yang dia lihat adalah sebuah drone Ukraina berjangkauan jauh, terbang rendah di antara gedung pencakar langit, hanya beberapa meter dari jendela. Drone itu melewati gedungnya, terus melaju dan meledak beberapa detik kemudian. Sasarannya adalah Domna Mosfilmovskaya, sebuah menara hunian mewah tempat tinggal elit Kremlin, 6 km dari lapangan merah, 4 km dari Kementerian Pertahanan Rusia. Untuk mencapai gedung itu, drone ini harus melewati sesuatu yang tampaknya mustahil. Moskow dikelilingi oleh sistem pertahanan udara terpadat di dunia. 101 posisi anti pesawat mengelilingi ibu kota Rusia, termasuk 10 baterai dari sistem pertahanan udara jarak jauh paling canggih milik Rusia. Masing-masing dengan biaya ratusan juta dolar dan lebih dari 800 sistem jarak pendek. Semua itu gagal mencegah drone ini. Drone itu melewati semuanya dan meledak di sebuah gedung apartemen kurang dari 6 km dari kantor Vladimir Putin. Reaksi Kremlin cukup mengungkap banyak hal. Wali kota Moskow meremehkan serangan itu. Dia memposting pesan singkat di Telegram hanya mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa. Tidak ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia. Tidak ada pernyataan dari Putin. Hanya ada keheningan. Tapi ada hal lain. Dalam 24 jam berikutnya, internet seluler di Moskow diputus. Sebuah langkah yang diakui sendiri oleh Kremlin sebagai bagian dari pertahanan terhadap drone. Keamanan di sekitar lapangan merah digandakan dan Kementerian Pertahanan Rusia mengeluarkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Jika Ukraina menyerang parade pada tanggal 9 Mei, Rusia akan meluncurkan serangan rudal besar-besaran ke pusat Kiev. Pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh Kremlin itu sederhana. Jika pertahanan udara termahal di dunia saja tidak bisa menghentikan satu drone, apa yang akan menghentikan 10 atau 100 drone saat parade? Jawabannya adalah tidak ada. Dan Putin tahu itu. Drone pada tanggal 4 Mei itu hanyalah yang terakhir dari serangkaian peristiwa yang mereduksi Vladimir Putin menjadi sosok pemimpin Rusia yang kita lihat sekarang. Seorang pria yang menurut intelijen Eropa sudah berminggu-minggu tidak tidur di Moskow. Vladimir Putin telah memerintah Rusia selama 25 tahun. Selama waktu itu dia membangun citra sebagai Tsar Baha, pria yang menerima presiden asing di Kremlin dengan sikap seolah-olah tidak takut pada apapun atau siapapun. Pada tahun 2026, pria itu menghilang. Pada tahun 2025, Putin hadir di setidaknya 17 acara publik berskala besar, parade, pertemuan dengan pejabat tinggi, kunjungan ke fasilitas militer. Pada tahun 2026, jumlah itu menurun drastis. Dia tidak menerima satupun pemimpin barat secara langsung. Dan wawancaranya di televisi pemerintah, menurut media Rusia di pengasingan, sebagian besar adalah video yang direkam sebelumnya, tetapi ditampilkan seolah-olah siaran langsung. Dan ada alasannya. Putin tidak lagi tidur secara teratur di Moskow. Menurut sebuah laporan intelijen Eropa yang diungkap Financial Times dan CNN dalam beberapa hari terakhir, Vladimir Putin telah menghabiskan berminggu-minggu di bunker-bunker di wilayah Krasnodar di selatan Rusia. Keluarganya sekarang tinggal bersamanya di dalam bunker-bunker tersebut. Langkah-langkah keamanan di sekitarnya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Rusia. Koki, pengawal, dan fotografer dari lingkaran pribadi Putin dilarang menggunakan ponsel dengan akses internet. Rumah-rumah para pegawai ini di luar jam kerja pun mulai diawasi oleh sistem pengawasan. Selain itu diyakini, dan hal ini muncul dalam laporan intelijen Barat, bahwa Putin menggunakan setidaknya 3 orang double yang telah diubah secara bedah. Para analis dan intelijen Ukraina telah menyatakan bahwa pria yang muncul dalam beberapa kunjungan resmi bukanlah Putin yang asli. Mantan penulis pidato Putin sendiri, Abbas Galyamov, yang kini hidup di pengasingan, baru-baru ini membuat perbandingan langsung. Apa yang kita saksikan adalah Putin mengulangi 80 tahun kemudian hari-hari terakhir Adolf Hitler. Isolasi bunker yang sama. Mikromanajemen perang yang sama obsesifnya. Ketidakpercayaan yang sama terhadap para jenderalnya sendiri. Tapi semua perangkat perlindungan ini dibangun karena alasan yang tidak diakui secara terbuka oleh Putin. Dia tidak hanya bersembunyi dari drone-drone Ukraina, dia juga bersembunyi dari seseorang yang jauh lebih dekat. Minggu ini, surat kabar seperti Financial Times dan CNN bersama dengan beberapa portal Rusia di pengasingan menerbitkan kutipan dari sebuah laporan dari sebuah badan intelijen Eropa yang meminta untuk tidak diidentifikasi. Baris pertama dari laporan itu sangat jelas. Kremlin khawatir akan risiko upaya kudeta atau pembunuhan terhadap Putin, khususnya dengan penggunaan drone oleh elit politik Rusia itu sendiri. Laporan tersebut kemudian menyebutkan sebuah nama, Sergei Shoigu. 69 tahun, mantan Menteri Pertahanan Rusia selama lebih dari 1 dekade, memimpin invasi ke Ukraina. Saat ini, dia adalah Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, sebuah jabatan yang tampaknya lebih rendah tetapi masih memberinya kekuasaan besar. Laporan tersebut menggambarkan Shoigu sebagai faktor potensial yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Pada tanggal 5 Maret 2026, Ruslan Salikov ditangkap. Selama beberapa dekade, Salikov adalah tangan kanan Sergei Shoigu, Wakil Menteri Pertahanan. Laporan intelijen Eropa menafsirkan penangkapan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan informal perlindungan di antara para elit. Hal ini melemahkan Shoigu dan meningkatkan kemungkinan dia sendiri menghadapi proses pidana.
Dan penangkapan Salikov bukanlah satu-satunya tanda. Dalam 15 bulan terakhir, 3 letnan jenderal Rusia telah dibunuh di Moskow. Semua karena bom yang disembunyikan di skuter listrik atau di mobil mereka sendiri. 13 jenderal Rusia telah tewas sejak awal invasi, lebih banyak daripada selama seluruh perang Chechnya kedua. Dan untuk memahami mengapa hal ini menakutkan Putin, mengapa sekarang dia bahkan curiga terhadap para jenderalnya sendiri, cukup lihat apa yang terjadi sebelumnya. Pada bulan Juni 2023, Yevgeny Prigozhin, kepala grup Wagner, sekutu Putin selama puluhan tahun, mengarahkan pasukannya ke Moskow. Itu adalah ancaman internal terbesar terhadap pemerintahan Rusia sejak Putin berkuasa. 2 bulan kemudian, pesawat Prigozhin jatuh. Tidak ada yang selamat. Intelijen Eropa sekarang menunjukkan bahwa Prigozhin berikutnya mungkin jauh lebih dekat daripada yang diinginkan Putin. Namun, untuk memahami mengapa Putin sampai pada tingkat paranoia seperti ini, kita perlu kembali ke peristiwa yang, menurut intelijen Eropa sendiri, memicu semua ini. Sebuah peristiwa yang terjadi hampir 10.000 km dari Moskow dan yang disaksikan Putin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 2 Januari 2026. Pukul 22:46. Mar-a-Lago, Florida. Di klub golf Donald Trump, Presiden mengakhiri percakapan dengan Jenderal Dan Kane, otoritas militer tertinggi di Amerika Serikat. Trump memberikan persetujuan akhir untuk misi tersebut dengan 5 kata sederhana. Semoga berhasil dan angin berpihak. Pada malam yang sama, lebih dari 150 pesawat Amerika lepas landas dari 20 pangkalan berbeda di seluruh benua Amerika menuju ke Istana Miraflores di Caracas, ibu kota Venezuela. Di dalamnya ada Nicolas Maduro, Presiden Venezuela selama 13 tahun, sekutu Putin, Iran, dan Tiongkok. Pria yang selama lebih dari 1 dekade mengejek Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah jatuh. Serangan dimulai pada pukul 2 pagi waktu setempat. Serangan cyber Amerika memadamkan lampu di Caracas. Dalam kegelapan, helikopter-helikopter Amerika muncul di bawah istana kepresidenan. Prajurit elit Delta Force memasuki kediaman tersebut. Di dalam, Nicolas Maduro mencoba berlari ke ruang brankas dengan dinding baja dan pintu baja. Maduro sampai di pintu, tapi dia tidak bisa menutupnya. Prajurit Amerika tiba terlalu cepat. Maduro ditangkap bersama istrinya, Cilia Flores. Keduanya dibawa dengan tangan diborgol ke sebuah helikopter. Dalam waktu kurang dari 1 jam, satuan tugas itu sudah berada di perairan internasional dengan 2 tahanan di dalamnya. Beberapa jam kemudian, mantan Presiden Venezuela turun dari pesawat milik Departemen Kehakiman Amerika Serikat di tanah Amerika, dikawal oleh agen FBI dan agen Badan Anti Narkotika Amerika Serikat. Gambar Maduro yang diborgol di tanah Amerika tersebar ke seluruh dunia. Namun ada seorang pria tertentu yang berada hampir 10.000 kilometer jauhnya yang menyaksikan dengan reaksi yang sangat khas. Pria itu adalah Vladimir Putin. Menurut laporan intelijen Eropa yang bocor minggu ini, laporan yang sama yang menyebut Sergei Shoigu sebagai ancaman internal potensial. Penangkapan Nicolas Maduro masuk dalam daftar 3 faktor utama yang memicu paranoia Putin saat ini. Namun, penangkapan Maduro adalah pemicu psikologis karena satu alasan sederhana. Jika Amerika Serikat berhasil masuk ke istana sekutu utama Putin di Amerika Latin, menangkap presidennya dalam 1 jam, dan membawanya dengan borgol ke New York, apa yang bisa mencegah hal yang sama terjadi pada Putin? Jawaban yang diberikan Putin kepada dirinya sendiri, menurut intelijen Eropa, sangat sederhana. Tidak ada. Dan pada minggu-minggu setelah malam Januari itu, Putin mulai berubah menjadi pria yang sekarang berada di Kremlin, terkunci di bunker, dikelilingi oleh pemeran pengganti, dan tidak percaya pada para jenderalnya sendiri. Dan dengan mimpi buruk itu di kepalanya,
3 bulan kemudian, Putin mengambil keputusan yang membuat dunia terhenti. Mengeluarkan tank dari parade kemenangan. Sabtu 9 Mei 2026 di Lapangan Merah Moskow akan berlangsung parade paling sakral dalam kalender Rusia. Namun parade yang akan disaksikan dunia tidak akan terlihat seperti parade manapun dalam 2 dekade terakhir. Barisan lebih dari 180 kendaraan militer yang melintasi Lapangan Merah pada tahun 2025 akan tetap ada. Di tempat mereka berada, hanya akan ada aspal kosong. 11.500 tentara yang berbaris pada tahun 2025 telah berkurang secara drastis. Untuk mengisi barisan, menurut kelompok perlawanan Ukraina Atesh, Komando Rusia menarik tentara dari garis depan di Ukraina dan menggantikan mereka dengan personel yang dimobilisasi yang tidak memiliki pengalaman tempur. 29 pemimpin asing yang datang ke Lapangan Merah pada tahun 2025 telah berkurang menjadi 7. Yang sudah dikonfirmasi adalah Lukashenko dari Belarus, Tokayev dari Kazakhstan, dan Japarov dari Kirgistan. Robert Fico, Perdana Menteri Slovakia dan salah satu sekutu terakhir Moskow di Uni Eropa akan pergi ke Moskow. Namun dia mengumumkan bahwa dia tidak akan menghadiri parade tersebut. Dan di setidaknya 14 kota di Rusia termasuk Sevastopol, Belgorod dan seluruh Crimea, parade hari kemenangan dibatalkan karena alasan keamanan. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade. Dan itulah sebabnya semua yang akan disaksikan dunia pada hari Sabtu pada dasarnya adalah sebuah upacara pengakuan. Pengakuan bahwa Rusia tidak lagi memiliki apa yang dulu biasa mereka pamerkan. Tidak ada tank, tidak ada sekutu, tidak ada pertahanan udara yang andal, bahkan tidak ada keamanan di dalam lingkaran presiden. 25 tahun yang lalu, Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan dengan janji untuk memulihkan kekaisaran Rusia. Pada tanggal 9 Mei, dia akan memimpin dari atas mimbar di atas Mausoleum Lenin, parade paling kecil dalam 2 dekade terakhir. Kontras inilah yang disebut oleh laporan intelijen Eropa sebagai pengakuan publik atas kelemahan rezim saat ini. Ini bukan akhir dari Putin. Namun ini adalah pertama kalinya dalam hampir seperempat abad kelemahan ini akan ditunjukkan secara langsung. Dan itulah sebabnya keputusan untuk menarik peralatan militer dari parade itu sendiri adalah berita yang paling penting. Pada hari Sabtu, Putin akan memimpin parade yang paling kecil dalam 2 dekade terakhir. Alasan resmi yang akan diberikan adalah situasi operasional. Alasan sebenarnya, seperti yang ditunjukkan oleh laporan intelijen Eropa minggu ini, adalah hal lain. Dia takut pada Ukraina, pada para jenderalnya sendiri, dan pada apa yang terjadi pada Maduro di bulan Januari. Putin tidak akan jatuh dalam waktu dekat. Tapi Rusia yang dia pimpin sekarang tidak sama dengan beberapa bulan yang lalu. Dan parade tanggal 9 akan menjadi pengakuan publik pertama atas perubahan ini. Dan mungkin tidak ada yang merangkum hal ini lebih baik daripada Presiden Ukraina sendiri, Volodymyr Zelensky, dalam pidatonya minggu ini. Rusia telah sampai pada titik di mana parade utamanya sekarang bergantung pada kita, dan ini adalah tanda yang jelas. Ini harus diakhiri. Saya berterima kasih kepada semua orang yang bersama kami, kepada mereka yang bersama Ukraina. Kemuliaan bagi Ukraina. Jika Anda menyukai videonya, silakan berlangganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.